Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi, bertemu lagi dengan saya di channel BJM Motor Kerinci. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita kemarin. Ada yang menanyakan cara untuk mengiritkan bahan bakar ya, karena katanya motornya itu boros bahan bakar ya. Nah, di sini sekalian saya buatkan tutorialnya agar teman-teman yang lain juga bisa melihat ya ataupun mempelajari untuk cara mengatasi karburator itu yang boros ya atau lumayan boros gitu ya. Nah, dan di sini sudah saya siapkan untuk karburator ya. Ini karburator Supra ya. Dan bukan sekedar untuk motor Supra saja. Intinya motor yang menggunakan karburator itu caranya sama ya, caranya sama, cuman beda bentuk karbunya saja ya, itu tidak masalah dan caranya tetap sama. Nah, di sini langsung saja ya, yang harus kita fokuskan yaitu ke bagian jarum skep ya ataupun jarum gas. Nah, ini kita buka dulu. Nah, kalau seandainya teman-teman menemukan kasusnya yang sama, motornya itu lumayan boros ya ataupun boros, biasanya motor boros itu ditandakan dengan mengeluarkan asap hitam ya, begitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal lepas di bagian piston gas ini ya. Nah, kan di sini ada jarum nih, jarum skep ya. Nah, ini didorong biar penguncinya yang di dalam ini lepas ya. Nah, ini didorong ke dalam. Nah, setelah terlepas, teman-teman cukup fokus di bagian penyetelan jarum skep ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, yang seperti pengunci ini berada di nomor berapa nih? Nah, kita fokuskan ya. Nah, ini bisa dilihat, kita hitung saja dari mulai atas. Satu ya, yang seperti garis itu ya, cowakan. Satu, dua, tiga. Nah, dia berada di nomor tiga ya. Untuk setelannya ini atau penguncinya ini, dia berada di nomor tiga hitungan dari atas ya. Nah, satu, dua, tiga, dan juga hitungan dari bawah satu, dua, tiga ya. Berarti dia berada di tengah-tengah ya. Nah, dia berada di paling tengah. Nah, teman-teman cukup fokus di sini ya. Kalau seandainya dia di bagian tengah sini dia boros ya, biasanya di sini ini kalau di bagian tengah ini dia tidak boros ya, tetapi bisa lebih diiritkan lagi ya. Nah, dengan cara mengiritkannya itu dinaikkan ke atas ya. Ini dipindahkan ke nomor 2, hitungan dari atas ya. Satu, dua, nah dipindahkan ke sini untuk sepinya ini. Karena kalau dia semakin sistem penguncinya ini, setelannya ini, dia kalau semakin naik ke atas, dia akan semakin irit. Apabila kita turunkan sepi ini pasang di bawah, dia akan semakin boros gitu ya. Nah, ini kan dia berada di nomor 3 hitungan dari atas maupun hitungan dari bawah gitu ya. Nah, di sini teman-teman cukup menggeser di bagian sepi ini ke bagian urutan nomor 2 ya, dari atas. Kembali lagi saya katakan, kalau semakin dia naik ke atas, ini dia akan semakin irit ya. Tetapi kalau semakin kita pasang ke bawah, dia akan semakin boros ya. Belum terlalu boros, tetapi mulai boros. Apalagi teman-teman letakkan di bagian ujung yang paling bawah sini. Ini akan sangat boros ya. Nah, kalau di nomor 2 di sini, ini lumayan ya. Nah, untuk mengiritkan teman-teman cukup pastikan ini di nomor berapa dulu ya untuk penguncinya ini. Kalau dia sudah di nomor contohnya seperti ini ya, di nomor 3, teman-teman bisa pasang di nomor 2 ya, hitungan dari atas. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, cara melepasnya gampang ya. Ini
ada seperti celah ya di sini. Nah, celah ini ditekan ke yang agak keras sedikit seperti tang ini. Nanti dia akan lepas. Nah, ya, ini sudah lepas ya. Nah, teman-teman tinggal pindahkan ke nomor 2. Hitungan dari atas. Nah, ya. Nah, dia berada di nomor 2. Dan saya ingatkan jangan sampai teman-teman memasang ini sampai di urutan pertama ya. Kalau sampai di urutan pertama ini nanti dia akan eh, terlalu irit bahan bakar, maka nanti akan menimbulkan motornya itu di bagian tenaga paling atas dia agar tertahan ya, seperti tertahan. Dia tidak bisa lepas karena bahan bakar itu terlalu irit ya. Nah, jadi terlalu ke atas juga tidak boleh ya. Dan apabila terlalu dipasang di bawah juga tidak boleh karena akan mengakibatkan boros ya, boros bahan bakar. Nah, di nomor 2 hitungan dari atas ya. Dan ada juga kebanyakan yang memasang di nomor 3 seperti tadi ya. Tetapi kalau di bagian nomor 3 itu dia sebenarnya nomor 3 itu dia berada di paling tengah ya. Jadi untuk motor itu dia boros tidak terlalu boros, dia irit tidak terlalu irit ya. Jadi dia sedang. Nah, tapi kalau mau lebih irit lagi ya pasang di nomor 2 ya, gitu maksudnya. Bukan berarti di nomor 3 tadi dia tidak irit ya, dia irit cuman bisa lebih diiritkan lagi dengan cara dipasang di nomor 2. Asal jangan dipasang di nomor 1, nanti motor akan mengalami kekurangan bahan bakar dan menyebabkan ataupun menimbulkan seperti yang saya katakan tadi, suaranya tertahan ya, terjadi motor susah hidup ya, ataupun berbat dan lain-lain ya. Nah, di sini cukup nomor 2 ya. Nah, ini kita pasang kembali ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Nah, ini penguncinya jangan lupa kita pasang juga. Oke, setelah dipasang, jangan lupa ini untuk cara pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Dalam pemasangan piston ini jangan sampai terbalik, karena dia kalau dipasang terbalik dia seperti ini. Dia tidak akan turun ya. Nah, itu di dalam dia tidak akan turun. Jadi nanti waktu motor dihidupkan dia ngegas sendiri ya. Nah, caranya ini yang seperti dipangkas ini ya, ataupun yang agak terjebak ke dalam ini ngadapnya ke depan ya. Nah, ngadapnya ke sini, ngadapnya ke arah depan sini ya. Nah, oke ya, masuk. Nah, itu bisa lihat ya. Nah, dia turun. Terus pasang lagi nih. Tutup. Nah, terus yang selanjutnya dan jangan lupa untuk bagian penyetelan di bagian setelan angin ya. Nah, di setelan angin ini nanti untuk ukurannya ini bisa dimentokkan, diputar ke arah kanan ya sampai mentok. Nah, ya. Waktu mentok jangan dipaksa ya, kalau sudah terasa mentok sudah. Nah, ini sudah mentok. Terus ini diputar 1,5 putaran ke belakang ya. Nah, setengah ya. 1,5 ya. Nah, ini untuk ukuran standarnya ya. Tetapi ada juga motor yang tidak mau untuk ukuran di sini ya. Ada yang mau itu ukurannya di 1 putaran, ada yang maunya di setengah putaran. Itu tergantung dari motor tersebut ya, ataupun
kondisi motor tersebut ya. Permintaannya itu di mana? Itu yang harus diikuti ya. Jangan diikuti ukuran standar 1,5 putaran ataupun 1,5 putaran ditambah seperempat contohnya ya. Itu kadang ada yang mau, ada yang tidak. Karena ada yang pas di bagian 1 putaran atau di setengah putaran. Nah, itu tinggal dicari ya. Kalau seandainya dia pasnya itu di setengah putaran, ya silakan pakai yang itu ya. Atau pasnya di 1 putaran, ya silakan dipakai 1 putaran ya. Ini cuman ukuran standarnya saja ya, 1,5 putaran. Ada yang 1,5 putaran dilebihin seperempatnya ya, seperempat putaran lagi gitu. Nah, oke ya. Kalau seandainya sudah dapat contohnya ya, seperti ini kan dia mentok nih. Nah ya, mentok. Terus pas diputar dia dapatnya setengah putaran contohnya ya. Seperti ini. Nah, setengah putaran dia dapat. Setelah itu teman-teman tinggal setel gasnya ya. Setel gasnya di sini mencari RPM yang sedang ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu kecil ya, agar motor tidak mati-matian saat gas dilepas ya. Bisa diatur di gas ini ya. Kalau dia kecil ini diputar ke kanan sedikit, kalau dia terlalu besar putar ke kiri sedikit ya, sedikit-sedikit saja, mencari langsam yang enak ya, yang enak didengar. Nah, oke ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.